para senior mulai aktif, mulai ada maker, jasa maker ada, yang bikin armor ada, yang bikin jahit kostum mulai ada. Nah itu saya notice terus diajakin buat join. Termasuk itu kakak Yagi Tama. Itu itu salah satu pegiat awal tuh di Tulungagung. Cosplay kalau tahu El Death Note tuh, kalau disebutin malu mungkin. yang gini. Ref aja ya. Yes. Ya. Refnya yang mana sih? Habatai tara modoranai itoite mezashita no wa aoi ano sora. Para pecinta figur-figur juga gitu kan, bisa mengapresiasi, mengenalkan juga kan ke orang-orang. Juga kalau ternyata definisi wibu itu juga agak negatif juga gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi dan untuk para cosplayernya harapannya adalah lebih produktif lagi, lebih keren lagi nantinya supaya cosplayer itu nggak dipandang jelek juga. Jadi gitu. Nanda ya. Halo para papa, kembali lagi di podcast Duo Papa. Kali ini saya Papa Enji masih bersama dengan Papa Kolot, Papa Ian. Seneng gue buka. Wes bingung aku ya toh. Nah kali ini kita tidak sendiri ya toh, kita kedatangan tamu spesial pakai 2 telur. Siapa dia Papa Ian? Monggo di spill. Saya sepil, beliau berdua adalah kostum player. Oke. Sebenarnya kostum tool, penghobi. kostum tool, kostum player Tulungagung. Singkatan DDW atau diperkenalkan dari sudut biru kita perkenalkan yaitu Kakak Rara. Apa kabar kakak? Sama saya saja salaman. Tekananmu langsung jelalatan gitu kok wis. Selamat Firman nganyele. Apa mau salaman dah? Salaman. Loh, kan nganyele. Nah, dari sudut hitam ini seorang jawara. Seto, urut disepil. Wes salaman. Ini dari sudut hitam ini sampai belakangku ucul. Ini ada Babang gitu. Babang Yahya. Oke. Let's go. Benda salah paham. Kalau bang bahasa salaman kan tak sai. Ya, siapa berdua ini? Siapa berdua ini adalah seorang kita menyebutnya pegiat atau penghobi cosplay ya. Penghobi. Enak Penghobi dan kebetulan, bukan kebetulan, dari seorang kebetulan adalah kebenaran. Kebetulan Babang Yahya ini adalah juga sebagai masuk ke tim strukturnya organisasi yang namanya ESI Tulungagung. Dan perlu diketahui, hari ini waktu penayangan video ini kita sedang melaksanakan turnamen atau finalnya battle Ratu Esport Mobile Legends Tulungagung seri. Nah, itu. Seleksi kan Mas? Main seleksi kan ini? Oh iya. Kawan kan? Yang waktu tayangnya ini. Tayangnya ini. Jadi kita semacam kayak time travel gitu loh. Melihat masa depan. Iya. Melihat masa depan. Oke, kita sepil-sepil ini tentang dunia cosplay. Mungkin mereka biar memperkenalkan diri dulu, Bos. Oke, kita beri dari mana? Monggo. Babang Yahya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Yahya. Terus bisa dicek di Instagram. Yes. Yahyaism @yahyaism. Terus juga aktif di TikTok, Facebook, YouTube dengan nama yang sama. Tapi kalau cosplay lebih aktif di TikTok yang So Yahya. Isinya cosplay sama istri, menjual istri lah. Bodol. Ini cosplay menjual istri. Tapi gimana tak? Sepi kok. Saya juga ada di Facebook kok tuwek men. Bapak-bapak ya. Masih Facebook. Kalau yang sudut biru. Kenalkan, nama saya Rara. Ada manis-manisnya? Ada manis. Iso. Jadi saya tidak terpikirkan loh padahal. Sama buat Ada sampai itu. Nama panggung saya adalah Pikapi, bisa dicek juga nanti di Pikapi. Pikapi. Kalau di TikTok juga sama, nanti bisa dicek ya. Itu
tauntingnya gimana? Pikapi itu. Tauntingnya gimana? Pikapi atau gimana? Pikachu. Oh. Aku mau tanya, Pikapi ku apanya Pikachu? Adenya kok kakaknya ngono lho. Ini Mas, operatornya langsung mimisan ini ya toh. Oh. Ini belum loh ini, masih awalan loh ini. Firman nuwakal. Saking tadi Ilham nuwakal Ilham. Wah, Sumpah, Ilham. goro-goro nakal kena HP ini rusak, Bos. Dari pelampiasan. Ya, terima kasih Mbak Rara. Lu urung iki Bang. Urus sih lagi awal. Jadi begini Babang Yahya dan Kakak Rara ini tadi itu keresahan dari kita berdua. Nah, Bapak Ian ini orang Pucang Laban asli Jan. Weh, cara darahnya itu kalau di dilihat itu di beset gitu lok songo. Iku jenenge desa ya. Ya, Pucang Laban banget ya toh. Beliau itu sekarang kerja di kota, ya kan? Sekarang kerja di kota terus kok menggebu-gebu pengen aku pokoknya kalau kerja itu pakai apa itu istilahnya? Pakai kostum player itu seperti Balmond. Yo sik ta lah bos, sik to kostum Balmond itu kayak opo ngono lho. Terus pokoknya aku menggebu-gebu pengen jadi kostum Balmond. Makanya keresahan kita berdua ini tadi langsung mendatangkan narasumbernya yang ahlinya ahli ya toh. Core of the core. Core of the core. Sorry, Boleh, Pak boleh, Guru, boleh. Kita pakai istilahnya. Ya. Ya, oke langsung saja ke pertanyaan ini. Wah. Kalau kita melihat dunia cosplay ini berawal di tahun 60-an. Kayak tadi yes browsing gitulah sedikit. Nah, kira-kira sejauh apa sih perkembangan cosplay di Tulung Agung ini? Kita kan kota tercinta ini. Boleh di-spill Bambang Yahya ini asli Tulung Agung? Asli dong. Asli. Kalau Kakak Rara? Kediri aslinya. Oke, enggak apa-apa Impor, lah. Tapi impor. domisili kan Orang Tulung Agung impor, sekarang. orang impor, Oke. iya. Cocok. Kedirine keras. Luar kali. Waduh, wae, Mbak. Tapi udah domisili di sini kok, Rara. Oh, udah Sudah di sini. Iya, udah Oh, sudah di sini. Iya. Dicampur. Jangan-jangan satu kakak dengan saya. Iso. Oke, langsung di-spill aja. Monggo, silakan. Ini perkembangan. Jadi kalau di Tulung Agung itu awalnya itu kayaknya cosplay sejak tahun 2009 mungkin ya. Saya dari senior-senior lama itu ceritanya sekitar 2009-2008 kayaknya udah mulai orang-orang itu cosplay. Walaupun awal-awal cosplay itu masih belum pakai wig, masih kostum seadanya, pakai gakuran. Gakuran itu semacam seragam cowok di Jepang. Yang paling simpel gakuran, terus pakai seifu. Seifu itu seragam cewek yang sailor itu ya. Sailor yang Oh, di film. aduh. Awalnya kayak gitu. Terus Rok pendek. ya kayak gitu terus stocking. Nah, awalnya kayak gitu. Kalau kayak gitu mungkin kayak One Piece, Luffy yang cuma rompi merah, celana, pakai topi yang simpel-simpel awal di tahun 2008-2009. Kayaknya eventnya awal-awal tuh di Tulung Agung ada di SMA Mboilangu, SMA 1 Mboilangu di Semuboy. Tapi itu pun udah sekitar tahun 2011-an. Tapi kalau yang awal itu di mana ya dulu pernah? Yang Tulung Agung banyak datang itu di Simpang 5 Gumul. Eventnya Kediri. Itu Tulung Agung mulai banyak yang ikut ke sana. Yang aktif ya. Terus sampai akhirnya mulai booming lagi di tahun 2011-an. Itu saya mulai notice. Kan saya sendiri 2011 itu berarti kelas SMK kelas 1. Duh, ternyata masih Yang itu mulai masuk ke dunia anime sebenarnya, dari anime dulu. Mulai jadi wibu pelan-pelan lah. Ya. Terus ngeliat, di Tulung Agung ada kayak gini, tapi masih belum berani nyapa. Masih belum kenal. Sampai akhirnya saya sendiri kuliah di Malang kan, 2013. Nah, kuliah di Malang baru akhirnya ikut cosplay. Nah, waktu di sana cosplay akhirnya dirangkul sama Tulung Agung. Soalnya Tulung Agung udah aktif pas saya tinggal. Tulung Agung itu aktif. Komunitasnya 2011 10 ke atas tuh mulai aktif. Para senior mulai aktif, mulai ada maker, jasa maker ada, yang bikin armor ada, yang bikin jahit kostum mulai ada. Nah, itu saya notice terus diajakin buat join. Termasuk itu Kakak Yagi Tama. Itu itu salah satu pegiat awal tuh di Tulung Agung. Cosplay kalau tahu El Death Note tuh, kalau disebutin malu mungkin. yang gini. Iku mungkin sesuk minggu ngarep tak roasting wong.
Roasting Anda ini jelas. sebagai cosplayer ya toh. Anda Biasanya sebagai- cowok cosplay awal itu, simple soalnya cuma wig hitam atau enggak pakai rambut biasa, kaos Kaos putih, putih. lengan panjang, terus mata ditemin ya. Nah. Ya. Pakai celana jeans terus nggak usah pakai sandal udah. Terus bawa permen jalan-jalan nggak jelas, awalnya Kondang biasanya gitu. kok ndak dadi sing gendruwone kuwi. Kan susah, Mas. Mungkin ini papayan kok sing cocok. Ora, aku harus jadi kungfu panda. Iki sing cocok kan. Oke, Nah, lanjut itu lanjut. makanya di tahun 2013 mulai itu aku mulai rame. Nah, saya masih di Malang. Nah, saya aktif banget di Malang sampai menjuarai beberapa lomba cosplay. Oh, jenengan. Ya, sama istri lah, biasa menjual sama istri. istri. Tapi masih pacaran dulu. Oh. Kan saya yang bikin armor, dia yang bikin jahit baju. Yang makein. Ya kan kita bikin kostumnya 2. Make sendiri Make bapak. sendiri. Ngono guyone Iso wong tuwa. wae arai. Guyone wong tuwa ngono lho. Iso arek yo demen titik lah. Malang loh, Malang kota bebas soalnya. Sepil ternyata terpancing. Ya iku Oke. makanya kebanyakan tuh biasanya iku pasti cowok cewek. Masih cowok misal saya cosplay sendiri ya nggak bisa make up. Mungkin cowok bisa cewek bisa make up tapi mungkin bikin kostum yang agak armor nggak bisa. Jadi saling melengkapi. Nah, karena saya sama mantan saya dulu itu yang saya istri saya itu dulu belum masuk komunitas, otomatis kita berdua gerak bareng. Tapi kalau masuk komunitas tuh enak. Kayak jadi di komunitas tuh kita saling bantu. Oke. Ada yang bikin ini, ada yang make up, ada ini. Akhirnya bisa jalan bareng. Dan Nah, Bang gitu. Yahya dan Kakak Rara ini satu komunitas juga. Nah, kita sering ketemu di event aja dulu. Iya, kita Oh. Rara kan dulu di Kediri, masih di Kediri, Rara. Oke. Mbak Rara udah punya pasangan belum? Sudah. Wes satu kakak dengan saya gimana lo? Ora, aku mau saling melengkapi. Dia make up, aku amor. Udah armor ya, amor tok ae. Monggo kalau dari pengalamannya Nah, Mbak Rara. Mbak Rara, gimana nih? mulai terjun di bidang cosplay. Kalau saya sih mulai terjun di dunia cosplay itu tahun 2014. Wih, Nah, tapi dari tahun sebelumnya itu tuh udah kayak ya menjadi wibu ya, nontonin anime. Wibu ya. Hari-hari itu apa? Wibu ya apa? Iya, jelas nih. Wibu itu sebutan orang-orang yang suka dengan kultur Jepang. Suka Kayak, Jepang. terutama tuh biasanya kayak otaku gitu ya. Otaku tuh kan yang bener-bener apa namanya? Kalau menurut sih fanatik sama Jepangan banget. atau Fans anime, berat, fans fans berat. berat kayak gitu. Dia ya fanatik karo kakek Sugiono. Nah, otaku. Kalau yang fanatik itu kan kita sebutnya otaku. Nah, kalau yang wibu itu ya mereka para pecinta-pecinta Jepangan. Entah itu dari musik, cosplay ataupun mungkin Culture. manga-manganya, culture-nya Makanan. kayak gitu. Itu disebutnya wibu. Wibu, berarti saya termasuk wibu, Bos. Anda termasuk Sama Wibu junior, Mas. Mbak. Ada levelnya. Jangan ada. ngaku-ngaku. Botai. Apa botak? Ada lagi, beda lagi kalau bota. Atau army ada army beda. Itu beda jalur. Beda server itu. Ada server, beda server. Pak Bos. Oh, jadi sejak tahun 2014 dan 2014. kalau Babang Yahya praktis di tahun berapa bergabung? Sama, kalau saya kan sekitar 2013-14. Oh, Mungkin 2013 pertengahan lah, awal-awal itu udah mulai cosplay. Oke. Dan Itu pas lagi meledaknya, Mas. Makanya Oh, banyak banget angkatan tahun oke. itu. Dan awal-awalnya itu pakai kostum apa? Seto, iki mau udah dijelane perjalanane Mbak Rara iki mang piye? Lah iya, perjalanane Mbak Rara iki piye urung mau jelas. Ngas banget tuh ngomong. Oh, Pelan-pelan aja. Mik ngono sih. menggebu-gebu ya, Pak. Oh, Seto bos sabar. Sik. Domene, domene. Ayo lanjut. Mbak, Seto, aku iki penonton, para pemirsa, pemirsa Motong ya. pasti penasaran kan dengan perjalanannya dari Mbak Rara ini karena Papa Anji ini selalu menggebu-gebu kalau sudah ke arah sana. Biar kita suruh minum aja dulu. Mas, saya motong pembicaraan tapi kan nggak mematikan mic, Mas. Aduh, pemerintah, aduh. Yo kan? Yo kan? Lawang kowe ngono ya mau bakso nih. Wes, monggo Mbak Rara. Nah, awal terjun itu tahun 2000. Baksonya enggak kate. Monggo. Awal terjun tahun 2014 dan itu tuh bener-bener awal terjun ke dunia cosplay ya. Bener-bener nyoba buat cosplay gitu. Itu tuh pertama kali karakter yang aku cosplayin itu Yuki Kuran, itu dari Vampire Knight. Dan itu karakter yang dulu tuh paling simple, paling banyak di cosplayin gitu. Saifura ya? Iya, Saifuku. Wiki apa tuh Wiki? Wiki Hitam? pakai rambut hitam biasa, Ya itu, rambutnya panjang standar aja lah. udah. Kayak kalau cowok L lah. L. Death Note dan Nah, Itu kalau ada jenengan itu. jenengan bingung nanti Ah. biar ditayangkan sama Firman. Nah, Oh. kita lihat
yang satu nih. Mau Ada ya? Nggak ada. Karena udah lama banget itu fotonya sudah tenggelam dan dulu kan masih aktif di Facebook gitu. Oke. Facebooknya sudah menghilang. Oke. Sekarang kita Dokumentasi pindah. lama udah hilang. Dokumentasi lama udah Yo, Tapi ditunjukin karakternya Yang aja. lain. Ah, karakter itu karakter. Tujono. Man Kayak Firman, gimana? karakternya Tujono. Rame aja. Aku Balmon. Ya, Balmon. Salmon. Balmon. Balmon keren toh? Oh keren, keren, ya. Balmon keren. Balmon. Kalau Babang ya awalnya. Aku pertama itu aduh malukan kalau disebutin. Oh, harus. Cosplay itu waktu debut pasti malukan kalau disebut aja. Loh, ayo disebutkan. Ini gue jago goyang gue. Lah, ayo. Lah aku tuh malah pengen ada memalukan terus bojomu kok malah gandeng aku. Apa namanya Ra? Sing Kurosu siji itu namanya apa? Meite sing cowok. Sebastian. Nah, Sebastian dari Black Butler. Apa Itu nih? dia tuh karakternya itu ceritanya Dia itu semacam iblis yang membuat kontrak sama seorang manusia. butler ya? Iya, dia Butler apa ya? Pelayan. dijadikan butler sama manusia itu. Pelayan manusia. Oh. Buruh tapi lanang. Oh, Kalau yang lain kan lanang. cewek, ini buruh tapi lanang. Butler. Tapi dulu emang rame banget yo tahun itu. Itu rame banget sampai sekarang. Terus PNLS ngejak foto akeh kok. Nah, Ah. Man, jangan lupa ditayangkan. Kalau mau menyelam di Facebook saya ada itu. Ada ya? Menyelam. Ada. Nanti kita spill ya toh. Terus yang kedua baru L sama kayak Yagi. Oh, saya jelas mau. Sampai bondo celaan tok. Oh, ambek omong umuti. Permen. Mil kita bisa. Terus bangga-bangga dulu kayak gitu. Apa cupacup? Lah dipikir Acuh. apa jenenge iklan susu. Mesti lek ngono. Loh, setara dengan segelas susu lah. Kembali lagi ke partai ini. Gladrai kena Bapak Ian. Kok dindi, kok Oh dindi. ngendi, kok ngendi ki, Mang. Nah, sejak tahun tadi kan 2009 terus jenengan mulai istilahnya Aktif. mengikuti ya tahun 2014-an itu ya. Kira-kira anggota atau persebaran cosplay itu di Tulungagung banyak nggak sih? Atau bagaimana? Ya minimal pucang laban nek siji lah. Ya aku dari Balmon. Apa dari si buta dari gua hantu? Anda kerannya Kliwon. Monggo dijelaskan. Sebenarnya kalau cosplay itu anu Mas, apa namanya ya? Kita itu kan kalau biasanya ketemu orang misal hobi yang sama ya. Akhirnya kan cocok kan. Nah, itu kita nggak terikat sama apa namanya wilayah. Oke. Ya, makanya saya kenal sama Rara yang dari Kediri. Terus bahkan saya yang dari Tulungagung malah kliknya sama orang-orang Jombang, Malang. Klan. Deketnya. Oh, deketnya. Karena emang waktu di event itu kita nggak pernah tahu kayak kok ada sih enggak. Terus pokok wah karakternya demen, langsung foto, kenalan, tukeran sosmed, terus akhirnya saling kenal. Terus ternyata tiba-tiba tonggo dewa Tulungagung, ternyata orang sana orang sana. Oke. Tapi kalau di Tulungagung sendiri yang saya tahu itu ya di tahun 2014 rame Mas. Kadang ke Tulungagung tuh ada ke Malang, ke event Malang kan dulu event yang rame di Malang ya. Malang Surabaya lah. Kemarin tuh motoran sampai 12 motor gitu sering kok ceritanya. Iya. Terus ada 24 orang gitu. Laskar Anggap aja ya dari selatan. buat sampel itu kasus terakhir aja kemarin event yang di Kediri. Kan kemarin ketemu teman tuh yang dari Tulungagung. Kan saya berangkat sendiri sama Rara sama teman-teman. Yang di Tulungagung ada 12 orang dari TAC itu Tulungagung Anime Community, sama dari JNT itu ada 30 orang atau 40 orang gitu. Jadi itu komunitas baru. Singkatannya kalau nggak salah Japan N-nya itu Nakama Tulungagung. Japan Nakama Tulungagung. Itu kayak komunitas baru tapi rame. Itu yang baru aktif ya atau yang bangkit lagi setelah pandemi. Kalau sebelum pandemi ya sekitar mungkin 50 orang ada lah. Pernah saya ikut buka bersama di Balai Rakyat dekat Alun-Alun. Itu rame. Buka bersama antar Komunitas cosplay. Oh enggak, antar komunitas wibu. Jadi ada yang komunitas nyanyi apa Jisong, ada yang motor-motor yang di stiker itu. Oh. Ada juga yang komunitas Manga, manga, komunitas Yugi, Vanguard, macam-macam. Pokoknya komunitas wibu itu kok kumpul jadi satu rame banget. Oke. Itu sebelum pandemi. Terus setelah pandemi ya barusan bangkit lagi udah cukup banyak itu. Nah. Wah, kayak tiba Rame ayo. ya. Kalau Mbak Rara sendiri karakter yang paling disenengi apa? Kalau ditanya karakter yang paling disenengi itu bingung saya jawabnya. Bingung. Atau karakter sing Anda pernah ini cosplay pernah jadi cosplay terus boom. Wah, takaran boomnya kan ada di sosial media mungkin ya. Atau apa ya? Karena Maksudnya yang di displayin yang boom apa ya? Mungkin Yai Miko ya.
Imiko. Suaranya piye? Tapi- Ada ini. Ah, suaranya piye Imiko? Suaranya piye? Aduh, suaranya itu tante-tante sekali ya. Aku nggak Ya, bisa mami ya. soalnya, mami. Mami banget itu. Oh, mami. Suara karakternya waduh. Papa Ian ini suka yang milf gitu loh. Oh. Wow. Intan, yang jangan dengarkan milf. mereka. Mereka itu cuma memojokkan saja, memojokkan saya saja itu. Ini. Tapi ada. Iya. Aduh. Wow. Terus kita tampilkan aja ya. Ya, Kita ini keren, tampilkan. ini keren. Steve bibir gitu. Tadi tuh kami berharapnya Anda pakai itu loh. Ya, kapan kau beli gitu lagi aku foto. Oke. Gimana? Iya apa nih? Aku bertanya, Ah. hilang sampai bertanya. Aku foto gimana hilang? Aku mang arep PT kok opo? Hilang ya gimana? Ya wes tak lanjut sih ya. Ya, dilanjut. Nah. Aku ngiling-ngiling aku apa yang ngomong apa iki? Sing disepil sama Babang Yahya tadi kan seperti ketika ngumpul ndak takok lokasi atau ndak takok identitas, tiba-tiba tak tahu kalau oh ternyata cah Tulungagung toh, ternyata cah Kediri toh kayak gitu. Emang kayak gitu sih. Apa emang seperti gitu? Seorang cosplayer itu menyembunyikan identitas atau menjadi role play, menjadi jati dirinya. Ada yang gitu orang. Mas. Kadang kalau dulu ya, ini kan soalnya kalau ngomongin cosplay itu ranah sekarang sama setelah pandemi itu beda ya. Yang sekarang setelah pandemi sama sebelum pandemi beda. Dulu cosplay itu kadang mereka pakai akun anonim di sosmed. Oh. Jadi ya misal ngakunya siapa, ternyata di sosmed siapa, di real life siapa. Gitu. Terus kalau dulu anggap aja saya punya 2 akun yang isinya itu hanya untuk cosplay sama untuk Diri pribadi. sendiri. Oh, pribadi. Tapi kalau cowok nggak ngaruh. Maksudnya misal pasian roh tahu saya cosplay, ya wes rapo. Tapi kalau cewek, misal Rara, kan waktu di cosplay kadang terbuka. Nah, Terus waktu di rumah kadang biasa. Salim. Jadi kalau cewek relate mungkin nyembunyiin Ya, identitas. iya, Jadi tanyanya ke iya. Rara aja. kalau Kakak Rara bagaimana? Kalau menurut aku sih ya, aku pribadi sih dari dulu nggak main role playan kayak gitu. Jadi ya udah. Jadi cosplay orang tahu ya udah nggak ngerti. Oh ternyata orangnya ini ya udah ini gitu. Tapi kalau dari sepengetahuanku kayak teman-temanku tuh ya memang ada juga yang kayak gitu. Jadi misalkan dia cosplay, ya udah dia yang di cosplay sama dia yang keseharian ini beda, itu ada juga. Jadi tergantung masing-masing lah itu. Tergantung masing-masing. Iku suarane di cosplay ndak? Nggak, Iki kan koyo cosplay suarane. nggak. Wih, Ini jejeneh, asli, Bos. Asli. Bui, wah kayak jadi dipecah lu. Dan ini saya bertanya ini barusan ingat tadi pertanyaan sudah terlupakan, tapi ini sedikit menyakitkan mungkin ya. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Ya oke enggak kan. Sudut pandangnya wong-wong kadang-kadang iku cosplay karo badut iku mirip. Tapi mate mirip-mirip padha gawe kostume. Nah, dan ya padha-padha ragate Mas. Tapi Nah. iki piye monggo dijelaskan monggo berdua. Iya. Kalau dari saya sebenarnya cosplay kan kostum player ya. Terus makanya saya nyebutnya penghobi cosplay karena cosplay itu hobi. Badut kan jelas buat nyari itu toh. Ya, nyari Tapi memang cuan lah ada istilahnya. yang cosplay buat profesional udah ada. Tapi beda konsep kan ya. Kadang juga ada misal kalau Mas tahu kemarin dulu kalau nggak salah ada di yang saya tahu tuh di Jombang ya, ada yang bikin kostum Transformer, Bumblebee, terus Gundam mungkin, terus alun-alun terus naruh kota di depan. Kayak gitu juga ada. Dan Itu termasuk cosplay. juga termasuk cosplay. Oh. Juga termasuk cosplay. Jadi tergantung apa ya? Yang membedakan itu niatnya untuk apa gitu. Bukan definisinya. Oh, betul. Kalau badut sama-sama pakai kostum, cosplay juga pakai kostum, cuma Betul. yang beda itu niatnya. Kalau dari saya dari awal hobi ya. untuk Karena kesenangan. anak-anak itu bos gini loh, Papa Anji. Jadi kalau lihat kostum itu walaupun anime begitu kan bener, papa foto sama badut dengan ngono. Walaupun itu sebenarnya kalau kita badut kan cenderung kan misalnya Mickey Mouse atau Teletubbies. Kalau dari sudut pandang Mbak Rara bagaimana? Ya bersama ya kayak Mas Yahya ya. Dari kalau mau yang membedakan itu memang dari segi niatnya. Apalagi kan cosplay ya, namanya cosplay kostum player gitu. Cosplay aja pun profesional pun ada yang cosplayin badut. Jadi cosplay badut gitu kan. Kayak gitu. yang tahu film It itu kan. Itu kan hantunya kan badut juga kan karakternya. Ada profesional yang mengcosplaykan seorang badut gitu. Jadi kalau dibilang badut sama cosplay itu bedanya apa ya?
Ya mungkin ada yang nggak Mungkin cocok ada lah yang, dari ada, netizen, tapi kalau menurut kami kayak gitu. Tergantung sudut pandang dan niatan. Iya, Iya, dia dan punya- niatan. Nama malu binia. Terus juga itu mah, kalau menurut saya cosplayer itu semua orang bisa cosplay ya, tapi nggak semua orang bisa jadi cosplayer. Nah, itu Karena cosplayer itu misal saya jadi, anggap aja kayak ya kita tadi jadi L, tak tak sebut terus ya gitu. Jadi L. Notice kamu. Kalau udah jadi L, saya ini bukan Yahya, udah harus karakternya masuk. Ya, harus in karakter. acting-actingnya. Jadi waktu di event ya jalannya tetap gitu, makan permen kayak orang aneh, annoying kayak gitu. Iya, Itu kayak namanya gitu. cosplay. Oh. Makanya kalau paling gampang, kalau saya sih ya milih karakter yang sesuai sama sifat saya. Sing ya atraktif, yo santai, yo pelan, biar enak buat in karakternya. Oke. Sifatnya buat enak. Tapi kalau saya milih misal karakter yang fisiknya mirip saya, tapi sifatnya beda kayak L tadi, itu banyak yang harus dipikirkan. Maksudnya harus mengkonsep bahwa mindsetnya nanti di event itu ya kayak gitu karakter itu. Berarti cocok Kung Fu Panda. Ya, karakternya kan funny. funny. Karakter Gembira, itu. tidak menyedihkan. Karakter idola Anda atau yang sefrekuensi dengan Anda? Sefrekuensi. Oh, kalau Masnya tahu dari game LOL ya, dari game League of Legends. Age of Legends. Man. Live. League of LOL tak kira lagi Iya, game LOL. anu Bukan cacing yang cilik. LOL itu ada Game LOL man, Ro. Game LOL. Iya, itu karakternya ada yang namanya Jinx. Kayak papayan LOL. Jinx. 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 Oh, Jinx. Jinx. Nah, itu. Cewek itu. Cewek. Kayak Layla kalau di Iya, Mobile iya, Legends. kalau di Mobile Legends itu kayak Kan Layla. kan Itu Mobile kan- Legends Layla niru-niru kira ya. Harusnya sih niru harusnya. Itu kan dia kan memang ada sequelnya ya, ada filmnya juga ya sekarang di Netflix itu kan ada tuh. Jadi karakternya itu ya menurutku ya ini aku banget gitu ya. Akhirnya ya udah. Akhirnya tapi pernah maksudnya pernah menggunakan itu. Pernah. Ini Cing. Oh, Dia itu bawa shot apa namanya? Bawa machine gun sama bazooka. Gede. Ojo ditambahi an. Malih. Eh? Nah, Jingan. Tapi ngomong-ngomong masalah badut itu mah loh, Bos. Operator kita itu pernah jadi 1 tahun jadi badutnya cewek ya toh. Oh. Memang hibur. Beda ya, beda istilah ya. Beda server badutnya. Hibur, tapi Paling tidak pernah di miliki ya. Saya iki ada pertanyaan mana? Pernah ndak cowok jadi cewek apa cewek jadi cowok? Nah, tidak sesuai dengan karakter. Pernah kan aku Jadi cerita siapa? aku Sil itu kan cowok. Oh, jadi Sil. Udah ya? Masa nggak tahu? Fenty. Yang mana sih? Oh ini ya? Itu. Ini karakter cowok Kan ini. Cowok ini? Tapi Iya. dia karakternya yang tak cosplay Cowok itu yang cantik. yang femboy. Jadi cowok yang mukanya kayak cewek. Makanya bisa di-cosplay sama cewek. Gitu. Lah, untuk rata rangkul waktu Itu istri saya juga pernah cosplay jadi Sil. Bangga bojomu mau bahaya enggak sih kayak gitu Dia kan Kak? jual istri tadi Mas. Wah, Jan. Tolong Gimana? Bahaya enggak sih kayak gitu terus menjadi orang apa? Gender lang. Kalau cowok dari cewek sih, Kalau cewek jadi cowok sih aman. masih aman ya, tapi Oh. biasanya kalau yang dari cowok pengen nge-cosplayin ke cewek itu kan Itu. biasanya Ya, agak menjadi kontroversial, kadang menjadi drama juga kan. Ya, maksudnya kan game masker dibuka ada Oh. brengose. Ya, Kenalan bisa. kaos kaki. Yang kayak gitu namanya trap. Iya. Trap. Jadi kayak Cobaan. tadi waktu di event ya misal, wih seksi banget terus, mbak minta foto no. Suaranya Hah? laki. Iya mas tuh. Suaranya laki. langsung lari. Pelan makan Kan kalau armor kan biasanya bisa dibentuk kayak punya dada gitu kan kalau. opai. Terus kadang paha itu disumpelin bus hati biar kelihatan Oh, curvy. ih. Enggak, kan pakai stocking. Oh. Dalamnya dikasih bus hati yang bentuk Oh. biar ngisi pantat sama Ya, ngisi. ya, betul. Kayak ya no kan. Jadi dia punya lekukan. Ah. Kalau cowok nggak punya lekukan. Tapi sekarang makin gampang karena semuanya tuh ada fake-nya ya Iya, ada sekarang. fake-nya. Jadi kayak misalkan pengen cosplay, ya cowok pengen cosplay jadi cewek gitu kan. Sekarang kan ada itu banyak yang Iya. jual fake opai kayak gitu tuh. Oh. Jadi bisa memaksimalkan Kayak baju skinny rompi. kayak rompi Jadi gitu. sampai leher sampai sini. Terus ada. Jadi bisa memaksimalkan Anda kalau ingin. Oh, langsung di kan. Oh, Fake opai sing kenyal-kenyal yo anku to. iyalah. Iya. Ada ukurannya, ukuran A, B, C, D, E, F. Mau jadi Tony Tanaka bisa.
Operator kita itu punya belanja ya tadi di Shopee, ternyata kok isinya karet-karet kayak gitu. Kalau dulu kan cuma adanya wig, terus kostum, sekarang banyak. Bahkan cowok kalau misalnya saya pengen yang berabs atau yang berotot, ada. Sekarang ada juga. Ada baju Bermaskul. segini, sampai yus berotot, six pack gitu. Oke. Bahkan rental sekarang ada juga, nggak harus beli. Berarti six pack itu tidak perlu olahraga. Tidak lazim. Cukup direntalkan saja. Iya. Kalau dulu waktu 2014 zaman saya pengen cosplay, misal kalau tahu Menma dari anime Roto Ninja Naruto, itu kan dia cuma pakai celana. Itu harus sebulan sebelum event terus harus lari terus biar perut itu agak kotak-kotak. iya. Biar isi. Tapi sekarang ya kalau pengen jadi itu tinggal sewa Beli baju. ya, apps itu aja. sewa tuh. Oh, aku Aja. ngerti lah aku ngerti. Iya, Mas. Aku kan langsung tak dekne nang gone tak sepet. Nggak dadi kotak-kotak. Nah, aku tadi kungfu panda pas nih. Pantes. Oh, pantes. Terus Ina dadi belalange. Oke, kembali ke Perting. Ya, ke ini. Perting. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi kan di-spill keseksian cosplayer ya. Iki guys yang menjawab kudune Mama Rara. Mama Rara. Karena satu kakak dengan saya. Oh. Aku kakak udah beda ejang. Aduh. Oke, bedanya cosplayer dengan grefur itu loh apa itu kakak? Beda. Ya pastinya Kan- beda sih. Kostumnya kan kadang ya aku kostum school girl ngono lho. Bagaimana Nah monggo? gini, kalau menurut aku ya, menurut Suaranya aku tuh tolong beda. dibuka dulu cosplaynya. Gimana suara yang lagi, mau yang lagi. Jadi gini, cosplayer sama grafir itu beda. Cuman tapi sekarang kan perbedaan itu tuh jadi makin Semakin tipis tipis. itu karena banyak orang-orang yang mengcosplaykan karakter itu di luar karakternya. Jadi kayak misalkan ada pengen yang cosplay Hinata gitu kan ya, tapi tidak memakai kostumnya Hinata. Jadi kayak openan gitu kayak cuma open. pakai Jadi bra kayak gitu. cuman pakai swimsuit kayak gitu. Itu tuh udah sebenarnya udah menyeleweng dari kata cosplayer ya. Jadi itu tuh jatuhnya memang lebih ke grafur. Lah aku Nami. Nami. Nami Lah bisa. itu Tapi kalau Nami sih Nami itu dari kan awal jatuhnya memang dari awal cosplayer grafur. karena memang dari awal dari awal karakter udah dia kan grafur. memang Nah, itu seksi gitu, masuk grafur ke itu, gitu masih masuk ke kan. itu. Jadi itu masih dalam lingkup cosplay gitu. Kalau grafur itu memang jatuhnya ke karakter yang seharusnya enggak kayak gitu tuh digituin gitu. Oh, pernah. Jadi out of kalau character. Babang Yahya pernah jadi grafur? Istri saya sering dong. Wah. Di rumah. Seto. Istrinya lagi. Istrinya lagi itu ada di sana. Tolong nih follow IG-nya istrinya. Loh, tuh. Walaupun nanti nambah-nambah satu atau dua. Di follow IG-nya Soalnya istrinya. gini mas, misal ya, saya sadar diri bahwa saya cowok dan gak ganteng-ganteng banget. Nah, kalau masuk ke dunia cosplay itu gak gampang. Cosplay itu yang gampang itu yang cantik, seksi, Nah. cewek betul. minimal. Oh. Kalau cowok itu harus ganteng banget atau yang wajahnya tirus V gini, yang kayak yang kayak karakter. Nah, itu gampang. anime, Kalau saya sadar karakter bahwa kayak gitu. saya ini ya ngene toh, terus tapi istri saya itu bisa di branding. Ya wes, Anda merendah. jujur aja. Anda merendah. Kayak lo semua mau tanya Mama Rara, ganteng mana dia sama saya? Pasti ganteng dia. Kok iso loh. Banyak apa? Wih, cuman di Mbak Dede. Iya, nanti saya pulang-pulang dicegat gimana saya nanti Apa gitu lah, konsepnya gitulah. Jadi kalau misal mungkin saya tak sadar kelebihan saya apa, ya udah, Oh. misal armor ya saya cosplay yang semi armor. Kalau nggak gitu, waktu di konten itu saya masukin istri saya dikit cosplay Oh, apa. Jadi oke. bisa naikin. Oh, perhatiannya kolaborasi. Gini. Jadi konten saya itu lebih ke konten yang kayak couple goals itu, yang misal punya istri cosplayer kayak gimana rasanya, punya istri yang kayak gini gimana rasanya gitu. Oke. Boleh enggak ini saya ngomong sedikit nih? Monggo. Coba kalau dibuka Instagramnya beliaunya itu, isinya, waduh, ya kan? Ya. 36. Itu kan keahlian beliaunya bisa melukis Wih, ini atau aku menggambar, order. grafis. Aku order. Pakai kebaya. Oh ya, order. dulu itu saya nyembunyiin identitas. Oh. Jadi saya tuh dulu nggak pernah nunjukin bahwa Yahya Isem itu siapa orangnya. Waktu awal-awal di Instagram, sampai akhirnya mengharuskan bahwa identitas ke-reveal. Ya udah ke-reveal nggak masalah. Cuma kan agak kontroversi ya. Misal dulu waktu reveal itu semua orang Tulungagung yang saya kenal saya blokir. Biar nggak ada orang Tulungagung yang tahu. Tapi di luar mereka tahu bahwa Yahya itu saya gitu. Oh. Soalnya kan memang agak bahaya kan. Puncak Labuan aman toh? Aman-aman. Puncak Labuan apa aspal Mas?
Kayak gitu hasilnya. Oke. Ya lagi oleh dukungan Oleh. pemerintah terhadap aspal di Pucang Laban. Nah. Ini boleh ini. Untuk ibu yang mematikan mikrofon. Tolong Pucang Laban diperhatikan. Tolong Pucang Laban di aspal. Mas, ngomong-ngomong masalah cosplay ini jelas kan effortnya itu ada toh, istilahnya modal ya toh, modal ramai angger mampang toh. Mungkin ya ada karakter-karakter yang simple, dimple kayak gitu dah. Maksudnya simple gitu ya. Ya. Kira-kira mahal nggak sih menjadi seorang cosplay atau hobi ini? Emang hobi mahal ya memang itu. Loh, aja dijawab ya. Aja dijawab. Jelasnya sampai Kalau semahal apa? Maksudnya semahal apa? Gini, kalau saya dulu di awal-awal cosplay itu idealisme tinggi. Misal aku cosplay Naruto, aku kudu duwe dhewe, gawe dhewe, Iya. tuku dhewe. Dulu tuh Naruto ya aku padane ngono. Nah, tapi semakin kesini karena ya wis duwe duit, terus mampu ngeren, mampu beli, ya wis beli pakai atau nyewa pakai sehari Iya. udah kembaliin. Tapi kalau Rara ini masih aktif ya. karena sekarang kan dijelasin. beda kan ya dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh cosplayer dulu tuh kayak karena cosplayer belum terkenal juga, maksudnya kalau cosplay itu belum terkenal karena belum famous juga, karena masih dianggap juga apa sih orang freak gitu kan ya. Itu tuh kita sebagai cosplayer itu memang kesusahan gitu dari membuat kostum, kan nggak ada orang yang tahu kostumnya kayak gimana. Penjahit biasa pun pasti Makanya, bingung, nah, ini jahitnya gimana sih, ini bajunya gimana, Aneh-aneh. pasti kan aneh-aneh gitu kan. Jadi dulu itu kita memang kekurangan di situ, jadi dari kostum kayak terus armor nggak banyak orang yang bisa bikin juga senjata kayak gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya ya di komunitas itu tadi kita saling bantu, yang bisa bikin armor, yang bisa bikin baju ya bikin baju, kita bikin bareng-bareng kayak gitu. Yang bisa make up. Kan make up itu perlu bosok. Oh banget mah. Iya. Perlu. Itu yang dulu ya, tapi kalau sekarang itu lebih simpel. Karena lebih simpel itu karena sekarang banyak orang-orang yang merentalkan kostumnya. Gitu. Jadi Aku di kayak make up dari Balmon sih. bisa gampang gitu, gak bisa. Kan aku cosplay yang paling apik jadi Ya. Jadi Firman. Man, apik tenan dia, Man. Ape. Bagus. bagus. Nah, dari situlah kenapa sekarang cosplayer itu makin menjamur, makin banyak. Terutama Aksesnya cosplayer karena cosplayer sekarang itu kan juga masih baru udah, wah gue pengen cosplay nih, pengen terjun dunia cosplay nih, ya tinggal rental. Oh, gitu. tinggal langsung. Gampang, Oh, iya, kalau tinggal dulu, rental. banyak. Dulu kan memang kita harus bikin dulu bener-bener effort gitu ya. Sekarang effort, kalau dibilang effort sih ya Kalau nggak punya uang effort gampang banget. Nah, kalau punya uang mah tinggal rental gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sampai sekarang itu masih beli Idealisnya atau kuat orang bikin. Idealismenya masih kuat dia. Oh, berarti- Idealis. Jadi dia jadi karena punya banyak kostum. Oh, Berarti Kalau saya enggak. biayanya tambah mahal dong. Jelas. Iya. Biaya apa itu? Biaya bikin itu lah sama cosplay. beli itu lah. Ya. Kembali lagi ke biaya. Lagi ke biaya tadi ya. Nah, kalau dari kostum ya tergantung kerumitan kostumnya. Misalkan kalau biasanya aku kalau bikin sendiri tuh biayanya biasanya lebih murah, Lebih murah. ya, lebih murah karena Tapi kita bisa effortnya susah. mengira-ngira, tapi effortnya ya gitu capek kan bikin sendiri. Jadi lama ya orang. Terus jadinya juga lama. Kalau bikin ke maker juga mungkin paling simple itu paling murah itu ya kalau kostum doang nih. Kostum doang ini bisa minimal tuh 500 sampai atas gitu. Ya, itu minimal ya, itu kostum paling simple. Kalau Paling mau, simple. Kalau mau bagus ini bagus dan simple gitu kan. Itu sekitar segituan. Itu kalau cuma kostum. Belum wig. Belum Oh, wignya belum nanti. Terus sih senjata di mana, Wi? Armor. Iya, itu ada sendiri, armor, makernya ada senjata sendiri. itu maker ada sendiri. Penjahit itu nggak bisa bikin armor. Oh, iya. Enak sih simple. Enak sih simple. Apa? Bu guru genit. Nah, wig grafur kuwi. Karo nurs. Pokoknya enak burine genit kuwi mesti rada. Kuwi ora ana kartune kuwi, Bos. Jadi jauh mas. Misal anggap aja kalau impor berapa biasanya? Kalau import itu minimal 1 jutaan. Oh, misal Ada yang jual kayak gitu. Import banyak, itu Mas. banyak dari Taobao itu dari Cina. malah langsung biasanya. lengkap ada Langsung wignya, lengkap. lengkap full set pokok. Kalau full set itu perkiraan ya 2 sampai Paling murah 1 juta itu 2 juta. gitu. Bahkan Jarang ada ada yang malah. kostum doang itu 2,5 sampai 3 juta. Itu beda merek beda kualitas mas. Iya, beda merek, beda kualitas. Oh, berarti enak speke. Iya, ada speknya. Digawe gatel-gatel lebih. Enggak, misal ada kostumnya yang Pas. harusnya mekar, dia cuma kayak mingkup toh. Nah. Harusnya Kurang bulu-bulu maksimal tapi lah enggak. kayak gitu. Berarti Kalau persenjataan itu beda lagi. Nah. Nah, dan itu misal harga beli anggap aja 1.500 ya. Kita di rental cuma 150.000. Itu 3 hari. Oh, itu 3 hari. Jadi mending kalau saya sih prefer rental. Ambil gampangnya lah. Siap, Kalau udah siap, segini. siap. Tapi kalau yang orang-orang yang masih idealisme tinggi kayak Rara kayak mending beli.
Dan Rara pun misal disewa nggak boleh mungkin dia. Nah mungkin Soalnya dia begini. suka sama kostumnya. Mbak Rara ini, Mama Rara ini bikin seperti itu nantinya direntalkan. Terus nanti Oh, ada yang gitu ada yang enggak, Mas? Kalau Rara Ini enggak. kan untuk koleksi sendiri. Oh, untuk koleksi sendiri karena secara pribadi hobi dan suka. Nah, itu loh, Mas. Soalnya hobi. Sudah banyak Kakak Rara koleksinya. Alhamdulillah banyak. Sama enggak tanya kerjanya Rara apa? Situ Mas. Iki Itu mari ini. nyambung sama itu. Mari ini koyo dari effortnya iki to. langsung ya, langsung Langsung langsung. Lagi. Oh. Apa tak boleh sih? Ayo, gampang sering-sering ngejak mulai ya. Iso. Nah, oh Gimana? Nah, dari effort-effort Kakak Rara dan Kakak Yahya ini, Babang Yahya, itu impactnya apa sih selain impactnya untuk diri sendiri loh? Kesenangan pribadi. Ngono lho. Kesenangan Ya kesenangan pribadi Kan kan duit akeh, iya toh. Kadang dicibir, iya kan? Sering, Mas. Nah, Dipadane karo badut. oleh apa monggo ini. Wis aku Ya kalau dari saya pribadi sih ya kesenangan pribadi ya karena memang udah hobi, seneng karena sama karakternya ya kan, seneng sama karakternya kayak punya kostumnya atau punya full setnya itu kayak udah seneng banget aku kayak gitu. Ini saya jadi ingat teman saya tuh ada yang pecinta mungkin anime ya tepatnya. Jadi dia punya Figur. mainan itu Ah. dari kecil gitu sampai yang versi yang satu banding Emang satunya beda sih, Mas. Mas. Misal saya suka sama karakter apa? Istriku takkan cosplay, Mas. Oh. Nah, misal Rara suka karakter apa? Di cosplay sendiri. Misal orang nggak bisa cosplay, aku beli action figurnya. Jadi luarannya beda-beda. Oke. Kayak Memang gitu. dari hati dan bisa dicuankan enggak sih? Nah, Bisa kalau mau. Itu contoh percuanannya seperti apa? contoh nih? percuanannya. Potensi cuannya. Monggo. Katanya tadi kan katanya Babang Yaya men-spill profesinya Kakak Rara ini apa sih? Ya, ini dia sepil kita sekarang. sepil. Ya. Kita Live kupas streamer, Mas. tuntas. Oh. Dan itu sama Live cosplay. streamer, sama cosplay sambil cosplay gitu. Streaming sambil cosplay. Jadi nge-game sambil cosplay. Bukan. Bukan main game sih, saya lebih ke live streamer Cosplaynya? cosplaynya Nyanyi. jadi mengenalkan karakternya sama kadang ambil nyanyi juga kayak gitu. Udah Mas kayak Bigu. Wah, ya. Aku di Langsung cosplay mudeng. sini. Langsung Mudeng. Paling gampang Terserahkan, itu. terserahkan. Langsung terserahkan. Tapi Tapi platformnya bukan- Rara ini di GoPlay. Oh, Di GoPlay ya. GoPlay, ya GoPlay. punya Gojek Punya gitu. Gojek. Berbayar itu. Hah? Istilahnya Bayar, untuk Mas? menonton. Untuk menonton berbayar. tidak Kalau berbayar. nge-gift Tapi berbayar. kalau mau nge-gift juga nggak apa-apa, just langsung ya join. Jangan lupa join live. Channelnya apa mau? Channelnya apa? Ah, bukan GoPlay. channel, aku live di GoPlay di aplikasi. ada Platformnya GoPlay. namanya Platformnya GoPlay. namanya GoPlay. GoPlay. Punya Gojek, Mas. Punya Punyanya Gojek. Gojek, iya. Oke, share. Share. Anda tahunya kan bling bling. Bintang jangan dengarkan ini. Memang tua. Kalau dari babangnya ya persepsi babangnya ini pandangannya bisa dicuankan nggak sih dari hobi ini seperti? Oh, kalau saya sih lebih ke cerita lebih awal ya. Nah, Saya kan cosplay, basicnya itu untuk menarik perhatian cewek. Oh, sangat laki-laki banget kan. Iya. Nah, hasilnya dapat istri dong, Mas, yang suka cosplay juga. Goalnya itu. Nah, goalnya itu. Pertama buat deketin cewek lah. Anda Terus dapat. Anda gampang-gampang. Kadang kan ada yang kayak gitu backgroundnya. Mungkin orangnya beda lah. Mungkin Nara suka buat emang suka. Kalau saya enggak. Saya dulu emang awalnya aku cuma suka anime. Terus, oh, kalau cewek dodol lah enek cowok. Kan dulu cowok yang cosplay jarang, Mas. Iya. Kalau cewek banyak. Terus mikir, kayak aku bisa cosplayku buat menarik perhatian cewek. Ya wes cosplay. Oh lah zaman kumbian brodoli motor GL Max. Soalnya mungkin apa targetnya cewek sing demen motor, Mas. Iya pokoknya motor GL Max dibredeli kayak diganti 17 wis beret. Erek, Oh, wih. wobokne ngene bane. berarti tergantung memang apa Oh. istilahnya goalnya Ya, ya. tapi dari situ ternyata ketika kami jalan bareng terus mulai ikut coswalk, mulai ikut cosplay competition itu menang. Loh kok ternyata cukup menghasilkan walaupun duitnya nggak banyak, misal habisnya 500.000 ya. Dulu kalau bikin mungkin bisa ya Ra, ngepres sampai 500.000 kalau bikin sendiri itu Iya, bisa. bikin sendiri. Terus menangnya cuma 200.000, 250, nggak nutup Mas. Kalau niatnya target itu menang buat dapat hadiah itu nggak nutup dulu ya. Kalau sekarang berarti ini loro, berarti kostum karo berarti. Nah itu. Tapi kalau sekarang itu banyak, misal lomba pendaftaran 15.000, menangnya 500.000, 1 juta itu sekarang orang-orang udah ya begini lebih diapresiasi. Oh, keren, keren. Iya, Apalagi iya. kostumnya sekarang kan nggak bikin sendiri orang-orang, ada yang sewa, dibuat Lebih lomba gampang. kayak gitu kan jadi lebih cuan. Nah dari situ waktu awal 2014 saya aktif cosplay itu tahun 2013 sampai mungkin 15-an lah, sekitar 2 tahun lebih lah. Waktu aktif banget sampai akhirnya kena skripsi, terus harus istirahat dulu. Nah
waktu akhirnya lulus, nah saya kan kerja di Mobile Legends bagian desain. Nah, pihak sana tuh butuh semacam divisi yang nanganin cosplay. Nah, saya tunjukin daun portofolio yang pernah cosplay dan lain-lain. Nah, akhirnya direkrut buat jadi leadernya, leader cosplayer officialnya Mobile Legends. Nah, dari situ saya jadi juri, jadi semacam leader yang ngarahin kalau cosplay ini atau kostumnya gini gitu. Termasuk yang menggambar, yang gambar-gambar itu. Ya, gambar juga. Tapi yang saya fokuskan lebih ke itu, ke leader desain sama leader cosplay. Sampai akhirnya 2019 itu baru saya selesai di Mobile Legends. Tapi di Mobile Legends saya ngurus kayak gitu. Nah, terus pernah kemarin jadi juri yang di Unipin. Cosplaynya Unipin. Dia bikin lomba cosplay tapi karakter game. Jadi ada dari Mobile Legends, dari PUBG, dari Genshin. Atau Unipin. keliru. Boleh lah. Ya, jadi, nah waktu di Unipin itu makanya saya mulai aktif lagi cosplay karena awalnya cuma jadi leader kan nggak perlu cosplay, cuma cukup punya portofolio cosplay. Tapi ketika jadi juri kan harus cosplay, kalau nggak valid dong. Oke. Nah makanya saya comeback cosplay lagi di tahun 2020 mungkin. Itu mulai cosplay lagi sampai sekarang. Tapi ya cosplay saya udah beda niat, yang dulu awalnya buat hobi toh, sekarang misal ada event datang cosplay atau kayak gitu, misal diajak teman aja bikin konten. Nah, saya sih lebih arahnya ke arah bikin konten daripada datang ke event, sekarang lebih ke bikin konten. Berarti Karena sekarang kapan-kapan bikin konten sama Duo Papa boleh no? boleh dong, asal dikasih uang buat sewa cosplaynya. Iya, gampang. Lawan tuwek gampang nyawer. Gampang nyawer. Aku pengen delok gobline Mbak Rara. Besok aku nge-live kok. Besok ada event di Gopro. Kita nonton berdua. Kayak gitu. Cosplay apa nih? Firman nganyelnya Firman. Intan, Anda jangan mendengarkan Firman. Mas ngomong-ngomong masalah perlombaan tadi, kita itu apa istilahnya? Capaian pernah enggak sih juara nasional gitu di cosplay kayak gitu? Juara-juara kayak gitu. Jenengan. Kalau Mas Yayat? Kalau aku sih maksimal dulu di regional Jawa Timur mungkin. Kan dulu Malang sama Surabaya sering ngadain toh. Itu pernah juara coswalk lah. Coswalk kayak 2 atau 3 kali gitu lah. Kan banyak ya Mas. Ada yang cosplay itu kompetisinya banyak. Ada yang namanya cosstreet. Itu kalau di event itu jalan-jalan doang. Banyak orang yang bertebaran. Nah itu namanya cosstreet. Nah itu kadang ada juara favoritnya. Yang paling disukai sama pengunjung. Ada yang namanya coswalk. Waktu itu naik ke panggung, terus sedikit gerak-gerak dikit merankan karakternya, dinilai sama juri. Juara 1, 2, 3 bla bla bla. Nah, ada lagi cosplay parade. Kalau cosplay parade itu setim, misal memerankan adegan di mana Naruto ngalahin Sasuke. Ada Naruto lawan Sasuke, ada beberapa, ada Kakashi, ada Sakura. Kayak kabaret nah, gitu. itu kabaret, itu namanya kabaret cosplay. Ada kayak gitu. Macam-macam, ada juga yang J-song yang nyanyikan lagu soundtracknya anime. Bahkan seiyu pun ada lombanya. Nah, ada sih ada lombanya memerankan Seiyu, jadi itu voice over. Jadi Perannya suara dia Hinata. memerankan Coba dong. Aku pengen. Aduh, aku gak bisa kalau voice over. Kalau yang Masa song ya? apa? J-song. Coba Jisong. Ayo Jisong. Ayo. Kok jadi Firman Jisong? penasaran. Ayo Apa nyanyi lagu apa? Apa Man? Apa Man? Requestmu? OST Naruto. Oke, Naruto. Jangan fals nanti. Dan kita dengarkan bersama-sama. Langsung ref aja ya. Yes. Ya. Refnya yang mana sih? Habatai tara modoranai ito ite mezashita no wa aoi ano sora. Keren langsung. Mirip sama aslinya. Ini biasanya Itu J-song. Gue enak sing dikoplo wingi. Oh iya. Hanya kayak gitu. Man, aja mau tayang nih, nggak usah kasih koplo. Kok mana-mana dicuplek ya dikei koplo. Kalau capaian nih Kakak Rara ini pernah ikut kontes-kontes kayak gitu? Ya itu J-song aja, tapi mungkin ya cuman di area mungkin Kediri, Malang kayak gitu juga. Jadi karena eventnya kan kalau di sini tuh ya kebanyakan di Malang ya Mas ya, di Malang, di Kediri, Surabaya gitu paling. Last question dari saya. Situ, kenapa saya tanyakan tadi? Berarti orang-orang ini ki orang-orang WOW ning gone. Oh, jadinya dia tuh WOW. Sama pertinyi ini. Aku pertanyaan aku terakhir iki. Seperti janjimu yang terakhir. Apa ya? Siapa kok aku barang?
Gini, Ya, lihat kawan-kawan. pertanyaannya adalah di Tulungagung sudah adakah penyelenggaraan cosplay atau perlombaan cosplay yang pernah terjadi dan akhir-akhir ini perkembangannya bagaimana ngono ae? Tulungagung ya, Mas? Tulungagung, khusus Tulungagung. Eventnya Jagung kapan ya? Tahun berapa ya? Ingat nggak? Terakhir, wah berarti terakhir. Terakhir wah lama banget, Mas. banget Terakhir udah. 2000. Oh, enggak lah, ngawur. Kita belum nikah. Kami nikah 2017 atau sekitar 2016 lah ya. Iya, lama banget. Udah lama banget, udah Terakhir lama 2016 di Jagung itu. Siap, stop di sini dulu. Berarti Ini ada kesempatan untuk kita. Karena beliau ini adalah promotor event. Bapak Enji itu promotor Provokator. event. Oh, provokator event ya. Provokator. Provokator event beliaunya ini. Boleh suatu ketika kita bikin event kayak gini nih. Sangat boleh, Mas. Sangat boleh berarti banget. para penghobi cosplay ini sudah haus akan kompetisi. Banget. Iya, masuk. Banget. Ini Peluang. peluang acara sekaligus peluang cuan. Nah, itu banget. Anggap aja, Mas ya. Masuk itu satu orang 20.000 main ke Kediri ya. Iya, kemarin 20.000 itu yang datang 500 miliar Banyak. Banyak loh, Mas. Banyak. Loh. Dan anggap aja cosplay apa? Turnamen sampean wes. Pendaftaran berapa? 100.000 per tim. Wes disepil. Ya kan itu per tim, Mas ya. Ini per orang loh. Misal datang mereka 5 orang kan kali berapa itu? Oh ya. Mm-mm. Per orang ya. Oh, Dan per kan orang masuk. anime animonya mau banyak. Berarti gini, jangan lupa saksikan Bang Jatim Ratu Export Mobile Tulungagung. Legend Tulungagung Series 2022. Yang pasti terus engko rangkaiane liane iki tunggu saja tanggal kesepakatannya. Tanggal main. Sepakat ya, sepakat ya. Siap, itu yang kami ya, tunggu. Sepakat. Nyapa aku saling ngomong. Ame tak sai kok bersalin. Lagi weh nih. Apa nih? Wes. Masalah cosplay. Wes, Saya bangga pengen jadi balmon. aku balmon. Man balmon apa ora, Man? Ape ya kakak ya. Bagus banget itu. Ganteng ya, ganteng. Lah kalau aku kan jadi alukat. Awas sampai ndak cantik ngono. Nah, kita tadi kan sudah tercerahkan dengan Bapak Ian sama Babang dan Kakak Rara yang Mama gemoy Rara. ini, ya, Babang Yahya dan Kakak Rara yang gemoy ini ya kan. Sebelum sebelum kita akhiri Apa ya? podcastnya ini, kita harus mendengarkan harapan cosplay dunia Sik, cosplay sik, di sik. Tulungagung. Mama Rara ditelepon Pak Jokowi ndak? Mawang udan. Lagi Aduh, nggak serius. lagi temu guyonan ora ketmang. Paket mau udah Padahal jenenge Rara ketmang lho, ora ganti lho. Lagi ketemu lucu ya. Boleh. Komika nyari semua. Lanjut. Monggo harapan untuk Kalau saya dari saya harapannya kelihatannya di Tulungagung itu wibu ya, kita anggapnya wibu dulu. Wibu itu udah banyak. Kan cosplayer itu bukan kasta sih. Cosplayer itu kadang wibu yang udah mentok kayak, wih pengen apa nih, nah dia cosplay. Kadang kayak gitu. Nah wibu itu udah banyak banget. Dilihat aja dari kemarin yang nonton bareng di Movie Red, itu beberapa hari full terus itu. Itu kan pasti wibu yang nonton, nggak mungkin orang normis nonton. Nah, Ya, betul. berarti kan kita butuh event untuk mewadahi itu semua tuh. Event yang bakal berkumpulnya semua wibu di Tulungagung dan juga cosplayer. Nah biar komunitas juga aktif, karena komunitas kan kalau nggak ada event nggak jalan. Yang jalan cuma di sosmed, itu pun personal per orang-orang, nggak jalan masif kayak dulu lagi. Kalau di Tulungagung ada event yang mampu menampung itu semua, pasti rasa haus akan event ini bakal bangkit lagi dan bakal rame di Tulungagung pastinya. Ya bener lah, saya nonton itu mau jelas wibu. Wong lah misteri Gunung Merapi yo Nah komunitas makanya itu. normis itu apa? Nah itu Ya, orang orang-orang biasa ya. kayak sampai normis. Normis. normal misai iki apa? Ora lah, mbok ada sebutan Ya, dhewe. ya Semua orang normal yang normal. yang di luar Awam, circle wibu ya, awam. awam. Itu normis Oke, namanya. Oke. Kalau Kakak Rara tentang Kalau dari aku sendiri sih ya nanti harapannya ya sama kayak Mas Yahya ya lebih banyak event lagi nantinya. Jadi biar para wibu-wibu ini yang sudah bergejolak ingin event gitu ya bisa datang ke event, bisa menyalurkan karya-karya mereka mulai dari cosplay atau mungkin nanti ada yang manga atau yang TAC itu ya yang para pecinta figur-figur juga gitu kan bisa mengapresiasi, saling mengenalkan catering. juga kan ke orang-orang
juga kalau ternyata definisi wibu itu juga agak negatif juga gitu loh. Oh, Jadi kayak oke. gitu. Jadi dan untuk para cosplayernya harapannya adalah lebih produktif lagi, lebih keren lagi nantinya supaya cosplayer itu nggak dipandang jelek juga. Jadi gitu. Nanda ya. Anten Doraemon. Aku jalan rikotane ya. Tidak kuat aku. Wes, seperti itu. Para penggemar, para papa, penggemar duo papa. Nggak ngomong. Oh, gak gradul kan. Oke, seperti itu. Para papa, penggemar duo papa, kita sudah mengulik tentang dunia cosplay. Sama sih ngaku. Ya, kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Saksikan saya akan berperan sebagai Balmon yang cantik. Oh, salah ya? Ya wes, ditutup aja. Sampai ketemu. Mari, dadah. See you guys. Ciao. Go and let them all, you are not that alive.